Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Majlis Ta'lim Al-Mubarak Kelurahan Tegalsari dan juga jemaah Majlis Ta'lim Hasanah Kelurahan Kisaran Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat, diberikan Allah rahmat serta hidayah, sehingga hari ini kita masih selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan Allah pada kita. Maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian jemaah sekalian, kita juga selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah. Dengan kita melaksanakan ini, tentu kita mendapatkan predikat, yaitu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan modal 2 poin ini, sabar dan takwa, kita harapkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan tentunya kita sangat mengharapkan syafaat atau pertolongan Rasulullah baik itu dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita juga termasuk umat yang terbaik di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Majah Hamdani, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Kisaran Barat. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang singkat dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Paling tidak ini bisa menambah motivasi, bisa mencerahkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa 3 poin tersebut? Poin yang pertama adalah mari kita kenali kembali bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti dia sudah datang lalu kita masuk pada bulan Ramadan, kita beribadah, ketika nanti sudah selesai bulan Ramadan ada timbul penyesalan dalam diri kita. Paling tidak ada pengenalan sedikitlah mengenai bulan suci Ramadan. Apa perkenalan yang pertama? Di situ kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Berkah apa yang kita dapatkan ketika kita makan sahur? Paling tidak jemaah sekalian, ketika kita makan sahur, paling tidak ketika kita makan sahur itu menambah daya tahan tubuh kita untuk berpuasa 1 harian penuh pada bulan Ramadan. Apakah itu saja yang terdapatkan berkahnya? Tidak. Ada lagi berikutnya. Berkah berikutnya adalah ketika kita makan sahur, kita dapat berkumpul dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, mungkin orang yang ada di dalam rumah kita. Mungkin 1 harian penuh kita banyak bekerja, tapi ketika kita makan sahur, kita dapat berkumpul kembali. Mungkin ada masalah pada anak-anak kita, di situ dapat kita menyelesaikan suatu masalah tersebut, dan juga sebagainya. Ini berkah yang kedua. Walaupun pada saat ini, di masa COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk banyak di rumah. Tapi walaupun ada yang banyak bekerja di luar, mungkin inilah momen yang tepat pada makan sahur kita dapat berkumpul dengan keluarga kita. Itu berkah yang kedua. Berkah berikutnya apa lagi? Berkah berikutnya
ketika kita makan sahur, maka dapat menjadikan kebiasaan yang baik dalam diri kita. Apa itu? Dengan kita bangun tengah malam, ini menjadi momen yang baik bagi kita ketika nanti habis bulan suci Ramadan. Kebiasaan ini akan muncul asalkan benar-benar baik dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Jadi 3 berkah ini sangat bermanfaat jemaah sekalian. Nah, itu pada makan sahurnya. Kemudian pada pagi hari hingga menjelang terbenamnya matahari, kata Rasul, man shoma Ramadan, siapa berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan imannya dan mengharapkan pahala dari Allah dengan hati yang ikhlas, maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi kurang apa lagi? Kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, gak ada sia-sianya. Malah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan paling tidak kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada pagi hari sampai menjelang terbenamnya matahari. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, pada malam harinya juga demikian kata Rasul, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, termasuk dari sunat tarawih, mungkin baca Quran, tadarus Quran dan sebagainya, imanan wa ihtisaban, dengan imannya dan mengharapkan pahala dari Allah dengan hati yang ikhlas, juga sama kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Luar biasa. Pagi hari kita puasa ampunan. Malam hari kita ibadah pada bulan Ramadan, pada malam harinya juga dapat ampunan. Jadi kurang apa lagi jemaah sekalian. Inilah perkenalan pertama, maka kita kenali kembali bulan suci Ramadan. Paling tidak inilah yang di dalamnya ada makan sahur dan kita puasa 1 bulan penuh dari pagi sampai terbenamnya matahari dengan hati ikhlas, dapat ampunan. Malam harinya juga demikian kita beribadah, sholat sunat tarawih dan sebagainya juga dapat ampunan. Maka inilah perkenalan pada bulan suci Ramadan pada poin pertama. Pada poin kedua yang jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hablum minallah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan cara kita bertobat. Maka kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kamu pada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya, dengan tobat yang sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Dengan kita bertobat pada Allah, mudah-mudahan kita akan diampuni Allah dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Maka perbaiki hubungan kita. Mungkin yang tahun yang lalu ataupun hari-hari sebelumnya kita kurang banyak ibadah kita, tapi pada bulan Ramadan ini kita lebih banyak lagi ibadah kita, agar hubungan kita pada Allah dapat terjalin dengan baik. Dan tentunya pada bulan suci Ramadan, ketika kita berdoa ingin sesuatu hal, ingin suatu hajat, mudah-mudahan pada Ramadan ini hajat dan doa kita itu dapat dikabulkan oleh Allah. Itu paling tidak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cara dalam melakukan taubat kepada Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ada cara kita bertobat pada Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita bertobat kepada Allah tapi kita dengan lisan kita duluan astagfirullahaladzim, maka ini sama dengan mengejek Allah, kata Imam Al-Ghazali. Maka bagaimana caranya? Jangan langsung baca istighfar dulu, tapi timbulkan dulu penyesalan dalam diri kita. Menyesal dulu kita, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Menyesal. Setelah kita menyesali dengan perbuatan kita, barulah kita mulai untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Maka itu jemaah sekalian, timbulkan dulu penyesalan yang kita lakukan, mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan, timbulkan penyesalan. Setelah kita menyesal, baru kita untuk beristighfar kepada Allah. Dan juga yang terakhir, jangan mengulangi kembali kesalahan yang sama yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu, dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Ini yang poin yang kedua, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Poin ketiga adalah jemaah sekalian,
kita kembali perbaiki hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas. Maka pada datangnya di bulan suci Ramadan, kita perbaiki hubungan kita yang mungkin yang kurang baik ataupun mungkin tidak terjadi komunikasi yang baik pada hari-hari sebelumnya. Maka pada nanti datang bulan suci Ramadan, sebelum datang, maka kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita kepada manusia ataupun kepada keluarga kita, saudara kita, tentunya yang sesama muslim. Maka ini perlu kita perbaiki hubungan kita kepada manusia, kepada keluarga kita, saudara kita yang seakidah dengan kita. Kalau ini tidak kita perbaiki, maka kata Nabi, jemaah sekalian, kalau kita sampai tidak memperbaiki hubungan kita kepada manusia atau kepada keluarga kita, saudara kita yang seakidah dengan kita, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim, saudara sekalian. Maka kalau ini tidak kita lakukan, maka jangan harap kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjalin silaturahim, hubungan yang baik di antara keluarga kita, saudara kita, ataupun tetangga kita yang seakidah dengan kita. Cuma sekalian, mungkin modal 3 poin ini dapat kita resapi dan menjadi motivasi bagi kita supaya nanti datang bulan suci Ramadan kita menambah motivasi untuk banyak beribadah kepada Allah, dan yang paling penting adalah kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 poin ini menjadi modal dasar bagi kita, tentunya bisa nanti beraktivitas di bulan suci Ramadan. Mungkin ini tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.